Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menceritakan sejarah tentang Perang Dunia Kedua, di mana saya sebagai narasumber, Saya sebagai reporter, saya sebagai kameramen, Saya sebagai pencari jawaban. saya sebagai pencari jawaban. saya sebagai pencari jawaban. Jangan lupa like dan tonton video kami sampai habis ya teman-teman. Dadah! Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Olga Sabel Lubis. Saya sebagai reporter yang ingin bertanya kepada saudari. Krisnaumi Juliani Stompul. Baik, terima kasih saya ucapkan bila saudari telah siap kami wawancarai. Topik kita saat ini akan membahas tentang sejarah Perang Dunia II. Apa itu Perang Dunia II dan apa yang menjadi pemicu Perang Dunia II? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perang Dunia Kedua adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah. Perang Dunia Kedua secara garis besar disebabkan oleh konflik ideologi yang melanda negara-negara Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Asia. Konflik tersebut yang kemudian berdampak pada ketidakstabilan kondisi di berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan lainnya. Penyebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua adalah yang pertama kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, perlombaan senjata, terbentuknya kembali aliansi politik, timbul imperialisme baru, balas dendam, paham nasionalisme yang sempit, dan terjadi penyerbuan. Negara kita Indonesia juga dijajah pada tahun 1942, di mana merupakan juga bagian dari Perang Dunia II. Siapa atau negara mana yang menjajah Indonesia pada saat itu? Negara Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, dimulai dari tahun 1942 sampai 1945, setelah Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki wilayah Hindia Belanda. Kapan kejadian Jepang itu berhasil membuat Belanda kalah dan akhirnya menyerang kepada Jepang? Pada 8 Maret 1942 di Kalijati. Baik, Saudara Risnomi, kembali lagi kita membahas tentang Jepang menjajah Indonesia. Saat itu wilayah Indonesia mana yang awalnya diserang oleh Jepang? Saat itu Jepang tidak langsung menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintah kolonial Belanda. Serangan pertama justru diarahkan ke berbagai sumber minyak di luar Jawa seperti di Kalimantan. Kemudian melanjutkan ekspansinya ke wilayah Indonesia bagian timur seperti Ambon, Morotai, Manado, dan Kendari. Setelah berbagai wilayah di kawasan timur berhasil dikuasai, Jepang mengarahkan ekspansinya ke wilayah barat, yaitu ke Palembang. Ini juga yang kaya akan minyak. Kenapa Jepang melakukan serangan pertamanya ke berbagai sumber minyak di luar Jawa? Karena pada tahun 1941, Amerika menghentikan suplai minyaknya untuk Jepang. Jepang sebenarnya berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan minyak. Namun usaha ini gagal. Oleh karenanya, Jepang kemudian menyerang Indonesia untuk mendapatkan sumber daya alamnya. Lalu, bagaimana strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang? Dan bagaimana berakhirnya perang tersebut? Strategi yang dilakukan bangsa Indonesia yaitu ada strategi kerjasama. Strategi ini dilakukan oleh kelompok nasionalis, diantaranya Soekarno dan Hatta. Melalui strategi kerjasama, mereka berhasil membangun jejaring sambil meneruskan perjuangan dalam batas-batas yang dimungkinkan. Strategi yang kedua yaitu strategi perlawanan, di mana bangsa Indonesia secara terbuka melakukan perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Di tengah kondisi yang kian terdesak, Jepang kemudian memberi kemerdekaan untuk Indonesia demi mendapat kembali simpati dari bangsa Indonesia. Salah satu jalan yang ditempuh Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan untuk melanjutkan tugasnya, maka dibentuklah panitia
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno dilantik secara resmi pada 12 Agustus 1945 sebagai Ketua PPKI saat Jepang sudah diambang kekalahannya pasca pengumuman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Baik, terima kasih Saudara Ristomi atas penjelasannya mengenai sejarah Perang Dunia II dan penjajah Jepang di Indonesia. Saya memiliki tamu juga yang akan bertanya mengenai topik kita saat ini. Kepada Saudari Dea Masyarul Lubis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Masyarul Lubis. Saya tamu yang ingin bertanya kepada Saudari Risnaumi Julianti Sitompul. Pertanyaan pertama, apa saja dampak positif pendudukan Jepang bagi Indonesia? Pertanyaan kedua, sebutkan 3 perlawanan militer di Indonesia ketika masa kedudukan Jepang. Pertanyaan ketiga, apa dampak militer penjajahan Jepang di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea Masyarul Lubis. Baik, kepada Saudari Risnaumi Julianti Sitompul, apa respon atau jawaban Anda terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Dea Masyarul Lubis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dea Masyarul Lubis. Pertanyaan yang pertama, apa saja dampak positif pendudukan Jepang bagi Indonesia? Salah satu dampak positifnya adalah meningkatkan kesadaran nasionalisme dan juga memberi peluang untuk merdeka. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 perlawanan militer di Indonesia ketika masa kedudukan Jepang. Perlawanan Peta di Blitar, perlawanan di Singaparna, dan perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak militer penjajahan Jepang di Indonesia? Dampak militer penjajahan Jepang di Indonesia adalah terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Baik, terima kasih atas respon atau jawaban Saudari Risnaumi, dan kami berharap Saudari Dea Masyarul Lubis puas terhadap jawaban yang diberikan oleh Saudari Risnaumi. Sekian wawancara dari saya, Aulia Sabila Lubis, bersama narasumber saya, Risnaumi Julianti Sitompul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.